Halo Bedikers, pesawat terbang merupakan salah satu penemuan yang menjadi bukti dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia. Selain dijadikan moda transportasi, burung besi ini juga menjadi alat tempur oleh setiap negara. Tapi, bagaimana jika pesawat terbang mengalami kerusakan dan jatuh di lautan lepas? Pasti sangat sulit buat dievakuasi. Makanya jangan heran jika ada banyak berita mengenai penemuan pesawat di dasar laut. Nah, dalam segmen Bedangga kali ini, aku mau kasih lihat kamu nih beberapa penemuan bangkai pesawat terbang di dasar laut yang paling menghebohkan. So, yuk deh kita bongkar. Aku awali dengan penemuan bangkai Antonov N2. Pesawat terbang yang fungsi utamanya buat ngangkut barang maupun manusia, serta kebutuhan pertanian ini dirancang oleh Uni Soviet tahun 1947. Setelah stop produksi tahun 2001, Antonov N2 kini banyak difungsikan sebagai pesawat militer oleh sejumlah negara. Nah, beberapa waktu lalu beredar sebuah video tentang penemuan bangkai pesawat Antonov N2 di dasar lautan Polandia. Yang membuat heboh adalah adanya dua kerangka tubuh manusia di dalam kokpit pesawat. Kerangka ini masih utuh dan salah satunya masih memakai helm. Tapi setelah diselidiki nih Bedikers, bangkai pesawat Antonov N2 di dasar laut ini bukanlah peninggalan Perang Dunia II asli, melainkan sengaja ditenggelamkan buat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang gemar diving alias nyelam gitu. Dua kerangka manusia ini juga cuma buatan kok. Waduh, hampir ketipu deh. Next, kamu tahu nggak siapa Neil Armstrong? Yuk, dia adalah manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan bareng rekan astronotnya, Buzz Aldrin, pada 20 Juli 1969. Selain mereka berdua, ada juga Michael Collins yang bertugas sebagai pilot buat ngejaga pesawat selama Armstrong and Aldrin mengambil material di bulan. Nah, ketiganya ini menjalankan misi luar angkasa milik NASA yang bernama Apollo 11. Ketiga astronot kebanggaan Amerika Serikat ini tiba di bumi bersama pesawat Apollo 11. Mereka mendarat di Samudra Pasifik sekitar 1.400 km dari Hawaii. Armstrong, Aldrin, and Collins lalu ditolong oleh tim penyelamat dari kapal induk Hornet. Sedangkan roket pendorong Apollo 11 yang mereka gunakan ini dibiarkan tenggelam ke dasar lautan. Barulah tahun 2012, bangkai pesawat ini ditemukan oleh para peneliti di dasar Samudra Atlantik dan berhasil dievakuasi pada 21 Juli 2013. Wah, lama juga ya tenggelamnya. 44 tahun, Bedikers. Berikutnya, ada destinasi wisata laut indah di Mikronesia bernama Cuklegon. Terdapat sebuah atol alas terumbu karang berbentuk cincin yang menjadi tempat pemakaman umum bagi pesawat tempur di era Perang Dunia II. Lah, kok bisa ya? Ternyata Cuklegon dulunya menjadi pangkalan militer yang sangat kokoh buat Jepang. Tapi, pada 16-18 Februari 1944, Amerika Serikat melancarkan misi dadakan yang dikenal dengan nama Operation Hailstone. Jepang kian babak belur setelah kembali diserang 2 bulan selanjutnya. Hingga akhirnya menyerah setahun kemudian. Cuklegon pun ditinggalkan dengan keadaan rusak parah bersama dengan 70-an kapal dan 400-an pesawat tempur yang hancur tenggelam. Buset, banyak banget ya. Tapi nih Bedikers, bangkai kapal laut dan pesawat terbang ini kemudian menjadi berkah bagi ekosistem laut. Setelah 25 tahun Jepang meninggalkan Cuklegon, daerah ini menjadi kerajaan baru bagi terumbu karang dan ikan. Pasti seru banget ya diving di sini sambil lihat bangkai pesawat dan alat perang lainnya. Bergeser sedikit ke Palau,
yang merupakan tetangga Mikronesia dalam gugusan negara kepulauan yang berada dalam kawasan Samudra Pasifik. Sama halnya dengan Cuklegon, punya Mikronesia juga dulunya menjadi salah satu medan tempur antara Jepang dan Amerika Serikat di zaman Perang Dunia II. Makanya jangan heran kalau kamu berkunjung ke Palau dan menemukan banyak bangkai pesawat terbang serta alat tempur lainnya. Salah satunya adalah Aichi E-13A, tenggelam dan sangat terlihat jelas di dasar sungai yang airnya sangat jernih. Selain itu, ada juga sebuah pesawat yang terletak di sebuah gua bawah laut dan beberapa lagi bisa kamu temukan pada titik tertentu. Tapi nih ya Bedikers, di balik keindahan laut di Palau dan juga Cuklegon, ada cukup banyak mitos mengenai arwah para prajurit yang sering menampakkan dirinya kepada penyelam. Nah, kali ini di Indonesia ada G4M2 Mitsubishi yang ditemukan di dasar laut Tanjung Demoy, distrik Depapre, Papua. Bangkai pesawat ini ditemukan belum lama ini Bedikers, tepatnya 2 Agustus 2020 lalu. Dengar dari namanya saja, kamu pasti udah nebak kalau G4M2 Mitsubishi ini adalah produksi Jepang. Yup, burung besi ini memang menjadi salah satu alat tempur andalan Jepang saat Perang Dunia II. G4M2 Mitsubishi merupakan pesawat tempur dengan kemampuan pemboman yang sangat baik waktu itu. Sayangnya, sangat banyak G4M2 Mitsubishi yang gugur saat Perang Port Moresby pada 3 Februari 1942 hingga 17 Agustus 1943. Hingga Perang Dunia II berakhir, Jepang gagal merebut Port Moresby dan meroket dari tangan Amerika Serikat. Makanya, ada banyak bangkai pesawat G4M2 Mitsubishi yang ditemukan di sini. Bukan hanya di lautan, tapi juga di daratan, di area bumi cendrawasih. Penemuan bangkai pesawat selanjutnya datang dari Adriatic Sea, Tivis Island, Kroasia. Burung besi ini bernama Boeing B-17 Flying Fortress milik Amerika Serikat. Pesawat tempur yang diproduksi pada tahun 1930-an ini menjadi raja udara selama Perang Dunia II. Bahkan, sampai dijuluki benteng besi karena memiliki 4 mesin bom yang besar sehingga daya ledaknya juga overpower. Boeing B-17 Flying Fortress melakukan penerbangan terakhir dalam sebuah misi yang sangat menentukan pada 6 November 1944. Pesawat ini bersiap melepas bom di kota Wina buat melumpuhkan Adolf Hitler. Tapi sayang, si benteng besi ini gagal menjalankan misi karena terkena tembakan lawan, sehingga mengalami kerusakan mesin. Beruntung, sang pilot berhasil menurunkan muatan bomnya dan melakukan pendaratan mulus di laut lepas. Sang pilot selamat, tapi tidak untuk kopilot, Ernest Penyu, dan Boeing B-17 Flying Fortress yang tenggelam ke dasar Adriatic Sea. Sedih banget ya Bedikers.